Tetapi Indonesia tidak baik-baik saja karena terlalu banyak provokator yang ada, ya. Boleh saya sebut salah satu atau beberapa provokator-provokator. Jantung Pisang adalah salah satu wanita Indonesia provokator, ya. Kori itu pun termasuk provokator. Ya, itu sudut pandang dia, kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Kita tidak memaksakan dia untuk satu pandangan dengan kita, satu opini dengan kita. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak juga sepenuhnya membenarkan pandangan dia terhadap dua orang ini. Dan saya mereaksi video si kakak Renita ini karena satu alasan. Alasannya adalah dari semua statement yang dia sampaikan di video itu berkaitan dengan Kak JP dengan Kokori, ada satu pernyataan yang membuat saya sangat tidak setuju, dan mungkin pernyataan dia itu akan melukai rakyat Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau sosial media kemarin di TikTok itu selalu kita jumpai pertarungan opini, pertarungan argumentasi antara Kokori dengan Miss JP, bahkan juga dengan Pak Riki, salah satu staf kedutaan. Akhir-akhir ini, baru-baru ini, timbullah satu influencer, satu akun gitu ya, yang mulai masuk ke dalam lingkaran perdebatan ini gitu ya. Sebut saja namanya Karnita. Dia bekerja di Singapura saat ini. Dan dia ini mengkritisi dua influencer ini, Kokori dengan TKI, yang mana melalui VT-nya dia mengatakan bahwa Kak JP ini dengan Kokori adalah seorang provokator, pencipta kegaduhan. Dan saya mereaksi video si kakak Renita ini karena satu alasan. Alasannya adalah dari semua statement yang dia sampaikan di video itu berkaitan dengan Kak JP dengan Kokori, ada satu pernyataan yang membuat saya sangat tidak setuju. Dan mungkin pernyataan dia itu akan melukai rakyat Indonesia. Terutama bagi mereka, rakyat Indonesia yang kemarin saja di Indonesia itu pada turun ke jalan. Saya rasa mereka kalau mendengar ini akan tersinggung dengan statement Kak Neta ini. Nanti saya akan ulas soal apa saja yang disampaikan oleh si kakak ini, opininya, sudut pandangnya. Nanti saya akan coba ulas di belakang setelah menonton video si kakak ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya. Rasanya JP tidak bermaksudkan untuk memburukan negara Indonesia, tapi dia mau memberi kesadaran pada kepemimpinan negara dan membuka mata rakyat itu sendiri untuk berubah. Saya paham dengan komentar Anda, dan ada banyak sekali orang-orang yang berkomentar seperti ini ya. Oke, saya hargai seluruh komentar yang ada di kolom komentar video saya. Boleh saya jawab di sini ya, dengan tidak ada unsur provokator antara dua negara ya. Saya sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, saya jujur mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tetapi Indonesia tidak baik-baik saja karena terlalu banyak provokator yang ada, ya. Boleh saya sebut salah satu atau beberapa provokator-provokator. Jantung Pisang adalah salah satu wanita Indonesia provokator, ya. Kori itu pun termasuk provokator. Dan ada beberapa akun-akun yang kalian sebut, saya lupa namanya karena saya tidak mengikuti, itu adalah provokator negara, ya. Saya cuma mau ngasih tahu, dan saya mention kepada seluruh masyarakat Malaysia yang komentar ya, yang komentar di video TikTok saya, bahwa musuh dalam negara saya adalah orang-orang saya sendiri, bukan orang Malaysia. Ya. Musuh saya sendiri, musuh negara Indonesia itu adalah orang-orangnya sendiri, bukan orang Malaysia. Ada benarnya juga. Bukan kami rakyat ini tak tahu Pak, ya. Tapi kami kadang-kadang cuma tutup mata.
Karena apa? Karena orang Indonesia ada 30 lebih provinsi yang berbeda suku, budaya, dan berbeda pola pikir. Berbeda Betul. dengan Malaysia yang penduduknya sedikit, yang cuma satu budaya dan satu pola pikir. Penduduk Malaysia cuma punya dua pola pikir, antara suka dengan kepemerintahan dan tidak suka dengan pemerintahan. Tetapi penduduk Indonesia suka dengan partai ini, tidak suka dengan partai ini, suka dengan presiden yang ini, pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi semua suara tidak sama. Ya. Tetapi ada banyak provokator. Kenapa saya bilang si jantung pisang ini provokator dan Kokori dan semuanya? Malaysia nggak ada hubungannya dengan negara kita, ya. Malaysia nggak ada hubungannya dengan negara Indonesia. Saya nggak peduli Malaysia tuh mau bagus kah, mau pola pikirnya bagus kah. Saya tidak peduli dan saya tidak akan menjunjung negara Malaysia. Sebagus-bagusnya negara Malaysia dan negara Singapura, saya tidak akan junjung tinggi martabat dan harkatnya, walaupun saya cari duitnya di Singapura dan di Malaysia. Tetapi si perempuan itu kenapa banyak orang yang nggak suka dengan dia? Kami sebagai rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri kepemerintahan memang tak bagus. Ya, rakyat banyak yang miskin. Is okay, tapi sebisa kami melawan hinaan dari kalian juga. Oke, kembali ke poin. Kenapa si jantung pisang ini saya bilang provokator? Karena mulut dia yang terlalu mengagung-agungkan negara Malaysia, di negara di mana dia sekarang cari duit, itulah yang membuat rakyat Indonesia cemburu. Tidak sepatutnya negara sendiri diburukkan, negara Malaysia disanjung. Negara Malaysia tetap dihormati, dihargai karena kita cari duit di situ. Karena kita mengumpulkan pundi-pundi dolar, ringgit di situ. Tapi tidak perlu menterbelakangkan negara kita sendiri. Itu maksud saya. Semoga rakyat Malaysia itu paham dengan isi video-video saya. Banyak yang bilang pola pikir saya sempit, tidak terbuka, SDM rendah. Oke, tuduhan apapun kalian ke saya terima. Ya. Tapi pola pikir saya berbeda dengan pola pikir jantung pisang. Semoga Anda paham. Dan itu sama sekali tidak merubah keadaan. Ya. Jantung pisang adalah provokator karena dia tidak menyukai kepemerintahan yang sekarang, sama dengan orang-orang yang turun demo di jalan. Itu adalah orang-orang bukan pembela rakyat, Pak. Ya. Jantung pisang pun bukan pembela rakyat, Pak, tapi pembela partai-partai tertentu yang ada di Indonesia, yang tidak suka dengan adanya kemajuan di Indonesia. Semoga kalian paham ya. Apa yang ada di backgroundnya orang-orang yang koar-koar di TikTok ini, yang memburukkan negaranya sendiri, itu mereka bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan partai. Ya, dan YouTuber ini juga bukan untuk rakyat. Ya, yang mengadu domba Malaysia Indonesia itu untuk kepentingan kantong pribadi mereka, mengumpulkan follower dan viewers, menjelekkan nama negara Malaysia. Indonesia mau maju mau tidak nggak ada hubungan dengan Malaysia, ya, nggak ada hubungannya dengan Malaysia. Tetapi musuh dalam selimut provokator dari negara sendiri ini yang berkeliaran di dalam sosial media. Semoga kalian paham ya. Yang menghujat-hujat saya di video saya, semoga kalian paham. Yang kalian menyanjung-nyanjung itu si jantung Emang pisang, siapa yang menghujat kali? negara kalian. Jantung pisang adalah provokator negara. Rakyat Indonesia bukannya bodoh, tidak bisa melihat kekurangan yang ada, kekisruhan yang ada di negara. Kekisruhan itu dibuat karena provokator yang membela partai, bukan membela negara. Kalau orang yang membela negara, siapapun presidennya, kita akan tetap berpikir positif. Ya, saya sangat menghargai semua yang disampaikan oleh Kak Renita tadi. Saya sangat menghargai opini ataupun apa yang disampaikan oleh Kak Renita tadi itu. Karena sejatinya tidak setiap orang memandang sesuatu itu melihat dari sudut pandang yang sama, dari persepsi yang sama, sehingga menciptakan opini-opini yang tidak sama pula ataupun yang berbeda. Oleh karena itulah mungkin opini dia begitu, opini saya begitu, dan opini orang lain pun juga begitu. Jadi bisa beda-beda gitu ya.
Satu benda yang sama yang kita lihat bisa menciptakan penilaian atau opini yang berbeda. Soal Kak JP dan Kokori yang dimention oleh si kakak tadi itu, ya itu sudut pandang dia, kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Kita tidak memaksakan dia untuk satu pandangan dengan kita, satu opini dengan kita. Itulah cara pandang dia, itulah opini dia. Jadi dia itu memandang dari sudut lain, sudut pandang lain, sehingga menciptakan opini yang begitu. Si Renita memandang Kokori dan si Kak JP ini adalah provokator yang menciptakan kegaduhan di sosial media. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak juga sepenuhnya membenarkan pandangan dia terhadap dua orang ini, gitu ya. Ya, kita tahu sendiri gitu ya, Kak JP dengan Kokori di sosial media memang sering berseteru, memang sering bersilang pendapat, saling bantah-membantah, saling argumentasi. Dan itu hal wajar gitu ya, hal wajar dan itu tidak perlu dianggap aneh gitu kan, selama konteksnya itu tidak melebar kemana-mana. Contoh, kalau si kakak jantung pisang membahas tentang, mengkritik tentang Indonesia, ya sanggahlah itu gitu ya konteksnya, jangan lari kemana-mana seperti si kakak jantung pisang mengkritik tentang Indonesia, kemudian si Kokori membalasnya dengan membahas Malaysia. Tentu itu suatu pembahasan yang, suatu balasan argumentasi yang amat kontradiktif, tidak kontekstual gitu ya. Kemudian yang saya setujui dari ucapan kakak Renita tadi itu adalah bahwa di Indonesia ini musuhnya itu bukan siapa-siapa, bukan Malaysia atau bukan siapa, tetapi orang-orang Indonesia sendiri. Saya setuju itu, bahwa saat ini Indonesia itu musuhnya bukan penjajah, bukan bangsa lain, tetapi bangsa sendiri gitu ya. Melawan bangsa sendiri itu jauh lebih berat daripada penjajah. Dan di Indonesia memang banyak sekali musuh-musuh dalam selimut. Tetapi bukan berarti juga setiap orang yang mengkritik Indonesia, yang mengkritik pemerintah, yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu serta-merta dikatakan provokator. Tidak juga seperti itu, gitu ya. Indonesia ini butuh kritikan, butuh orang-orang yang berpikir kritis untuk menyeimbangi jalannya pemerintahan ke depan. Bayangkan kalau tidak ada kritikan, tidak ada orang-orang yang kritik terhadap pemerintah, bayangkan saja bagaimana pemerintah bisa tahu bahwa kebijakannya itu kurang tepat. Bagaimana pemerintah tahu kalau kebijakannya itu tidak pro rakyat. Kalau kita diam saja, tidak memberikan kritikan terhadap pemerintah, terhadap negara, terhadap elit-elit dan pejabat-pejabat yang punya wewenang terhadap berjalannya pemerintahan, setiap orang yang mengkritik Indonesia kemudian dikatakan provokator. Karena melihat yang komen di dalamnya itu adalah orang-orang di luar negara yang seolah-olah kita mengadu domba gitu ya. Oke lah, kalau misalkan memang ada konten kreator yang memang sengaja membuat konten seperti itu untuk mengadu domba keduanya. Tidak bisa dinafikan, itu ada. Tetapi tidak semua orang, tidak semua konten kreator itu memiliki niat yang sama. Ada konten kreator yang mengkritisi pemerintah negara Indonesia dan segala problem yang ada di dalamnya. Kemudian karena kebetulan viewernya adalah orang luar negara yang mengerti bahasa kita, kemudian dianggapnya konten kreator itu adalah provokator, pencipta kegaduhan di antara kedua negara. Itu tidak fair. Itu tidak fair sebetulnya kalau konten kreator itu diklaim sebagai provokator. Tidak juga, karena di Indonesia itu banyak yang lebih parah dari kritikan-kritikan TKI kepada Indonesia. Di dalam negeri saja, ya, di netizen Indonesia itu lebih parah sekali kritikannya. Tapi karena berhubung di situ yang komen orang-orang Indonesia, makanya tidak dianggap provokator ya, karena memang wajar ada orang kritik, ada orang kritis yang mengkritik pemerintah, itu wajar. Tetapi konten kreator yang ada di luar negara kemudian mengkritik Indonesia, kemudian juga dianggap provokator karena kebetulan yang komentar, yang menonton video itu adalah orang
luar negara. Kemudian konten kreator itu diklaim sebagai provokator. Jadi dalam konteks ini, marilah kita coba melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jangan kita hanya melihat siapa yang mau nonton gitu ya, tetapi juga kita harus melihat dan menilai apa yang dia ungkapkan. Kita harus mendengar substansi yang dia sampaikan. Untuk melihat sesuatu kita harus memandang dari berbagai sudut pandang, biar opini kita tidak terkungkung di situ saja gitu ya. Nah, sekali lagi untuk melihat konten kreator, dengar apa yang dia katakan, yang dia ungkapkan, yang dia sampaikan, cerna substansinya. Betul tidak yang dia sampaikan? Bermanfaat tidak apa yang dia sampaikan? Kalau yang dia sampaikan adalah fakta gitu ya, tentang apa yang tidak baik tentang Indonesia, apa yang keliru terhadap pemerintahan, dan itu perlu dibenahi, oke-oke aja gitu ya. Lalu kemudian substansi itu kamu hilangkan karena di bawah penontonnya yang komentar itu adalah orang-orang Malaysia, orang-orang luar negeri. Sehingga Anda menyampingkan substansi itu dan membesarkan pemikiran Anda terhadap konten kreator itu sebagai provokator. Tidak fair juga, kita harus memandang ini dari berbagai sudut, berbagai sisi, agar opini kita, pemikiran kita tidak terkungkung dalam satu pandangan saja. Kita perlu memandang dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang saya sangat tidak setuju adalah soal tadi si kakak Renata itu menyinggung mereka yang turun jalan, yang mendemo itu adalah mereka atas kepentingan partai mereka sendiri, membela partai. Kakak Renita, sepertinya Anda harus lebih aware gitu ya, apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kita harus sepakat, tidak semua pemimpin itu baik. Anda harus mencermati, Anda harus lebih aware apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau Anda betul-betul punya jiwa nasionalisme yang tinggi, harusnya Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Anda harus tahu apa yang menjadi latar belakang rakyat turun ke jalan, berdemo dan berorasi di depan gedung DPR, di depan gedung perwakilan rakyat, parlemen. Presiden Indonesia, pemerintah, dan perwakilan rakyat yang mana harusnya mewakili suara rakyat itu mengabaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat, tidak boleh diganggu-gugat. Tentu itu sudah dipahami oleh perwakilan rakyat dan pemerintah. Tetapi karena ambisinya yang sangat tinggi, konstitusi itu ditabrak. Putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan. Harusnya sebagai orang tertinggi, orang nomor satu di Indonesia, dia kasih contoh. Kasih contoh kepada rakyat, yuk kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita patuhi undang-undang, kita patuhi hukum, kita hormati Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah betul kemarin dia itu menjaga demokrasi, menjaga martabat demokrasi yang belakangan ini mulai diobok-obok oleh rezim dan perwakilan rakyat yang menjadi harapan kami, harapan rakyat untuk menyampaikan aspirasi ini kepada negara, malah dia ikut-ikutan ambisinya pemerintah atau presiden. Menjadi kaki tangan dia untuk meloloskan, untuk mengobok-obok demokrasi, untuk meloloskan anaknya menjadi pemimpin daerah. Lalu Anda masih mau mengatakan mereka yang turun ke jalan itu demi kepentingan partainya, kepentingan pribadi. Tidak. Ini untuk masa depan Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara dinasti yang kekuasaannya diturunkan secara turun-temurun kepada keluarganya. Ini tidak boleh dibiarkan, ini harus ada aksi dari rakyat. Kalau dengan kritikan di sosial media tidak dihiraukan oleh pemerintah, perlu rakyat turun ke jalan, harus bersatu. Kalau mereka yang turun ke jalan kemarin mendengar pernyataan Anda itu, saya rasa mereka akan sakit hati. Karena mereka begitu cintanya kepada Indonesia, panas-panasan turun ke jalan, bolos dari perkuliahan, turun ke jalan, teriak-teriak sampai suara serak,
sampai terluka-luka, sampai ditangkap polisi, sampai dikurung gitu ya. Lalu kau anggap, lalu kau klaim mereka sebagai orang yang memiliki kepentingan sendiri demi kepentingan partainya sendiri. Tidak, itu demi kepentingan, demi kebaikan negara ke depan. Kalau bukan rakyat yang menjaga demokrasi, siapa lagi? Kalau kita serahkan sepenuhnya kepada elit, mereka itu hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan oligarki, mementingkan kelompoknya sendiri. Oke, coba Anda pikir ini ya. Saya kasih satu case nih di Indonesia. Di Indonesia, betapa banyak sekali orang-orang yang tidak keterima bekerja karena hambatan usia. Karena usia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan. Dan mereka terpaksa tidak melamar di tempat itu atau tidak keterima kerja di tempat itu karena umur pelamar kerja yang tidak sesuai. Ya, kita sebagai pelamar ya hormati persyaratan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, kemudian Anda pikir, seorang anak presiden, dia belum cukup umur, mau menjadi pemimpin, dia tidak bisa mencalonkan, tetapi karena ambisinya gitu ya, pemerintah mengubah peraturan itu. Sehingga anak ini masuk. Ya, untung saja kemarin rakyat turun ke jalan, sehingga rencana busuk pemerintah itu tidak terlaksana dan dibatalkan. Akhirnya kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tertinggi penjaga undang-undang hukum di negara ini. Ya cukup sekali sajalah si Gibran anak presiden yang menabrak konstitusi, akhirnya sekarang terpilih jadi wakil presiden. Kalau rakyat mengajukan gugatan penghapusan usia persyaratan kerja ditolak, sementara kalau elit politik, kalau pejabat mengajukan perubahan persyaratan usia diterima. Lalu saya tanya kepada Kak Rinita, apakah ini suatu keadilan? Kalau Anda merasa ini adalah suatu keadilan, ini perlu ditanyakan sih nalarnya, perlu ditanyakan sih pola pikirnya. Tetapi kalau Anda melihat ini bukan suatu keadilan, maka Anda perlu bersuara, perlu bertindak. Kalau tidak mau turun ke jalan, ya kritiklah melalui sosial media. Tidak ada yang percuma kita kritik di sosial media. Kita bicara ini bisa ditonton semua orang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah pesimis suara kita tidak dengar. Tidak apa-apalah saat ini tidak dengar. Yang mana tahu ke depannya ini lewat di beranda kaum elit, ya siapa tahu gitu ya. Atau nyampe kepada pendukungnya gitu ya. Paling tidak bisa membuka mindset pendukungnya yang terkungkung itu. Sekali lagi saya mau mengatakan, tidak semua orang yang mengkritik pemerintah itu adalah provokator. Jadi tidak boleh serta-merta dilabeli seperti itu. Kita harus melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, biar kita tidak terkungkung dalam satu pemikiran yang diciptakan oleh satu sudut pandang saja. Ya, kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai hak orang lain untuk berpendapat. Oke, sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.